Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan bahagia, dan saya doakan rezekinya melimpah. Oke, lanjutannya yang kemarin, yaitu tentang air musyammas. Air musyammas, air yang panas karena pengaruh terik matahari. Itu bisa dihukumi makruh digunakan bila digunakan ya menggunakan air musyammas dihukumi makruh. Syarat-syaratnya ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat air musyammas makruh digunakan itu yang pertama, panasnya air karena pengaruh sinar matahari, otomatis ya, panasnya karena pengaruh sinar matahari. Yang kedua, digunakan pada waktu air masih panas-panasnya, bukan ketika sudah dingin ya, otomatis tidak ya. Maksudnya masih panas-panasnya karena pengaruh sinar matahari dan juga masih panas-panasnya digunakannya. Terus yang ketiga, yang menggunakan orang yang masih hidup ya, bukan orang yang sudah meninggal. Maksudnya memandikan mayit ya. Memandikan mayit itu tidak menjadi makruh. Tapi ya ini ada perbedaan ya di kalangan imam madzhab Syafi'i, ada yang mengatakan di sini ya walaupun untuk orang yang meninggal ya tetap makruh. Ya, tapi di sini saya ambil yang tidak makruh bila untuk orang mati atau orang yang sudah meninggal ya. Jadi makruhnya khusus untuk orang yang masih hidup. Yang keempat, air berada dalam wadah yang cara pembuatannya dengan ditempa atau dapat memuai. Ya. Seperti contohnya ya tembaga, terus juga besi ya, besi, aluminium dan lain sebagainya. Bukan seperti gerabah dan lain sebagainya. Kalau itu kan tidak ditempa, kalau ditempa pasti pecah kayak gitu ya. Tidak bisa memuai lagi. Akan tetapi ada pengecualian selain dua wadah yang terbuat dari emas dan perak. Karena emas dan perak itu murni, dalam artian tidak menimbulkan karat ya. Karena di sini yang menimbulkan dikhawatirkannya terjadi penyakit atau yang air musyammas itu menjadikan makruh, itu sebabnya dikhawatirkan menimbulkan penyakit, yang mana di situ wadahnya karena mengeluarkan karat. Nah, kalau emas dan perak itu tidak mengeluarkan karat. Terus yang kelima, digunakan pada badan ya, digunakan pada badan, bukan selain badan. Kalau untuk lantai, untuk tembok ya, membersihkan najis maksudnya ya, mensucikan najis ataupun pakaian itu tidak menjadi makruh. Makruhnya cuma pada badan. Yang keenam, di daerah yang mempunyai musim yang sangat panas dan digunakan saat musim panas. Jadi di daerah yang sangat panas, yang mana di situ bisa terjadi yang namanya air itu menimbulkan wadahnya yang terbuat dari yang di tempat tadi selain emas dan perak tadi itu bisa menimbulkan karat ya, seperti di Syam kayak gitu ya, di daerah-daerah yang sangat panas kayak gitu. Oke. Terus yang ketujuh, ada air mutlak yang lain ya, tidak tertentu. Kalau tertentu adanya cuma air musyammas, maka di situ digunakan tidak makruh. Terus tidak takut atau yakin menimbulkan penyakit. Tidak takut, cuma khawatir saja, khawatir menimbulkan penyakit seperti ini ya, khawatir menimbulkan penyakit. Jadi tapi tidak takut artian tidak yakin menimbulkan penyakit. Kalau menjadi yakin dalam artian misalnya dikatakan oleh dokter bahwasanya kamu kalau menggunakan air musyammas kamu akan terkena penyakit belang atau penyakit kayak gitu, ada tanda-tanda, ada korenah dalam artian seperti itu. Maka di situ ketika yakin menimbulkan penyakit, maka itu malah menjadi haram ya. Kalau tidak takut, cuman khawatir saja, maka di situ tidak haram alias makruh kayak gitu. Dan di sini dihukumi makruh ini semuanya, kalau salah satunya aja tidak terpenuhi ya tidak menjadi makruh ya. Ilatnya atau sebab air musyammas itu dihukumi makruh itu adalah ilatnya, yaitu atau sebab yang menimbulkan kemakruhan, yang menimbulkan hukum kemakruhan, yaitu digunakannya adalah wadahnya ya, wadahnya air musyammas itu menimbulkan karat atau keluar karatnya, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan penyakit
kayak gitu ya. Jadi itu ilatnya atau yang menjadikan makruh. Itu air musyammas ini saya ambil dasarnya dari kitab ini ya, Taqriratus Shadidah ya, Taqriratus Shadidah. Ada ya tentang pembahasan air mutlak. Nah, ini halaman 58 ya, bisa dilihat sendiri ya, kalau nggak percaya bisa dilihat. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.